Jadi pada dasarnya kalau lagu kita masing-masing. Tapi apakah lagu ini layak diterima untuk album? Ya pada dasarnya Ade juga nggak pernah komplain yang kita kasih. Misalnya Mas Irfan ngasih 5, saya ngasih 5, Peter ngasih 5 gitu ya. Ya kita percaya nggak ada lagu yang jelek. Mungkin lebih tepatnya, mungkin yang mau lebih paham taste-nya adalah Mas Ade. Yang lo favoritin yang mana? Kacamata yang bening. Kacamata yang bening. Soalnya gue ngerasa gue kayak pintar ya. Gimana lagu ini bisa bareng sama Ade Govinda dan awalnya kayak gimana workshop dan segala macamnya? Jadi kita bertiga waktu itu pas Mas Ade dan tim My Music ngabarin kita get ready buat next release yuk. Kita sepakat mindsetnya album. Memang kita stok 10 sampai 12 lagu. Karena next release tuh bisa hanya single, album, atau album ya. Ya, kita bikin 10 sampai 12 lagu, terus kita ngobrol sama tim My Music dari lagu yang ada. Sorry agak dikit lagi boleh. Baru ditentuin, kita kayaknya single dulu deh. Singlenya dipilih sama Mas Ade, Cinta Tapi Terluka. Startnya dari situ. Nah, kemudian kita kan sebelumnya keluar album ya, udah pernah keluar satu single. Beredaman, terus keluar album, Ikrar, 7 lagu. Kita udah self produce nih, kita bertiga bikin sendiri, kita tracking semua dan lain-lain. Mas Denny sebagai produsernya, Mas Irfan main juga. Nah sekarang kita serahin ke Mas Ade nih. Biarlah tangan lain lah. Terus ya ekspansi lah ya. Maksudnya di single yang ini tuh ada pemain biola string sectionnya tuh dari Dika Casmala, ada Mas Denny sama Iva juga. Ada Melto Pasto di vocal director. Mas Melto ya. Mas Jai Ekute bantu direct drum. Terus kita di studio 909. Terus kolaborasi banyak lah sama Rishanda main bass gitu. Nah itu semuanya Mas Ade yang berkontribusi gitu. Mas musisi handal semua nih ya. Gokil. Gue kira puji Tuhan alhamdulillah ya. Gokil. Dan ini bukannya Mas Irfan dan Mas Dencas yang tidak ini produseri, tapi mungkin nyari suasana baru, ada sentuhan tangan lain untuk memproduksi lagu ini gitu ya, bareng sama Mas Ade Govinda ya. Mas Ade memang hitsmaker, memang taste-nya kita semua percaya lah ya. Mempercayakan ke Ade Govinda ya. Terima kasih Mas Ade. Kalau Mas Dencas mau menambahkan, mungkin ini baru aja habis mengarungi lancarnya Jakarta. Lancar tuh 2,5 jam. Pada dasarnya saya Irfan sama Peter nih paham banget gitu. Karena kita lihat Mas Ade ini sekarang lagi hits ya. Dia punya lagu bagus, dia kemampuan produksinya bagus. Bukan berarti kita downgrade, malah kita upgrade. Kita ketemu anak muda yang umurnya mungkin di atas, di bawah kita lebih dari 10 tahun dan Ade sama Mas Deca beda 10 tahun? Lebih mungkin. Wow, Saya baru 24. Iya, dia 14. Masih SMP. Masih ada Govinda masih SMP. Emang kita bukan downgrade, kita upgrade. Iya. Cara berpikir kan beda. Iya. Muda dari kita. Nice, luar biasa. Dan ini 2025 kalau nggak salah, tapi nggak ada rilisan ya? 2025. Iya. Kita keluar album. 2024 atau 25 gitu. 24. Berarti 24 tapi ujung itu kok. 24 ujung. Ada lagi sekarang di 2026 kan di Cinta Tapi Terluka ini. Kalau bikin lagu untuk di Casmala sendiri gitu ya, itu harus workshop apa sendiri-sendiri, udah gue ada lagu gitu. Songwriting berarti ya? Iya, songwriting, bikin musik, lagu dan segala macam. Kayaknya langsung ya kita ya. Workshop berarti ketemu bertiga. Jamming. Ya kita sebenarnya bikinnya mentah dulu. Nanti setelah kita punya basicnya, basic rough lagunya, nanti kita diskusin mau gimana untuk aransemen. Mungkin ada lirik kayak Cinta Tapi Terluka nih, kita butuh saran nih, ada masukan-masukan apa, ada saran dari Peter seperti ini untuk pengucapan vokalnya lebih enak begini. Untuk dari Mas Ade Govinda juga begitu, dari Denny Casmala juga sama. Jadi
kita bikin bahan mentahnya dulu seperti itu, bebas mau dari mana aja. Pada dasarnya kalau lagu kita masing-masing. Tapi apakah lagu layak diterima untuk album? Ya pada dasarnya Ade juga nggak pernah komplain yang kita kasih. Misalnya Mas Irfan ngasih 5, saya ngasih 5, Peter ngasih 5 gitu ya. Ya kita percaya nggak ada lagu yang jelek. Mungkin lebih tepatnya, mungkin yang mau lebih paham taste-nya adalah Mas Ade. Ya, album ini nanti kita udah nyiapin album. Cuman kata Mas Ade, gimana kalau single dulu? Ya kita ikut aja lah, dia lebih paham. Waktu proses songwriting kita masing-masing. Oke. Nah, pertanyaan aku adalah ketiga musisi ini banyak penyanyi-penyanyi dan juga musisi yang menyanyikan lagu mereka. Mereka ciptain lagu, Mas Dencas, Mas Irfan juga mungkin Peter juga. Ini apa bedanya nyiptain lagu buat orang sama nyiptain lagu buat band sendiri? Enakan buat band sendiri kan? Lebih enak buat band sendiri sebenarnya. Kalau live dapat duit sendiri. Kalau di dapat duit penyanyinya. Jaga minta lagu dapatnya setahun sekali, ambiar. Oke, itu kalau dari segi itunya. Tapi kalau dari segi bikinnya, nyanyiinnya itu gimana? Lebih enak kalau request by professional singer ya sejujurnya kita dapat cash flow advance. Kalau di sini kita juga dapat advance. Cuman bedanya kita lebih senang aja gitu. Kita rekaman sendiri buat kita bawa sendiri. Kalau ini kan selesai ya udah kerja 2 minggu kelar kita nggak dapat apa-apa. Spiritnya buat yang nyanyi, bukan negatif ya. Tapi kita merasa bahwa ngeband ini jauh lebih kita bisa memanfaatkan karya kita. Kalau gua harus disuruh milih antara bikin lagu buat orang lain buat Deca Semala, mending buat Deca Semala. Orang vokalis gua juga bagus. Yang main keyboard juga kakak gua ya buat kita aja. Iya. Ini tadi kita bilang kalau band keluarga juga benar juga kita manggil Peter Casmala karena bandnya Deca Semala juga gitu ya. Tapi ini kan kalau Mas Irfan sama Mas Dencas kenal udah berapa lama sih Mas Dencas sama Mas Irfan nih? Kenal udah berapa lama sih? Waktu Mas Irfan masih dibuat sama ayah ibunya saya lihat tuh. Kebalik. Nah, ini kan Mas Irfan Mas Dencas kan kakak beradik. Peter adik berkakak. Oh, adik. Iya benar-benar. Atau katak beradik ya. Aduh, itu hewan yang punya saudara. Ya. Katak beradik. Nah, kalau untuk Peter sendiri bergabung bersama kedua adik berkakak ini, apa rasanya? Apalagi bermusik. Luar biasa sih rasanya karena kesempatan yang nggak disangka-sangka juga bersama legend kan. Living legend ya. Lebih tepatnya orang tua. Musik tuh nggak ada kata tua. Iya nggak ada umurnya. Daripada ngeband sama anak-anak muda yang penuh drama. Iya itu dia. Anak-anak band luar sana apa kabar? Kalau kita nggak penuh drama, kita penuh cicilan. Iya bangku ya benar ya. Tapi yang paling mungkin kan Peter paling muda lah di band gitu ya, millennials paling muda. Yang paling mungkin ada susah ngobrol atau apanya di bagian apa? Kalau menurut Peter, dari sisi Peter apa? Susah ngobrol. Atau apa yang ini beda nih hambatan gitu. Itu kayaknya mungkin terjadinya di belakang gua ya kalau misalnya itu ya, karena di depan gua nggak ada sama sekali. Aman-aman aja bener. 3 tahun nggak ada. Atau memang lo yang old soul kali? Nggak juga. Mungkin kali. Iya. Kan soalnya ada yang mungkin anak zaman sekarang juga yang susah banget gitu. Gua aja kadang ngobrol juga gua nggak ngerti nih mesti gimana gitu. Kalau ini dibalik. Saya sama Irfan memposisikan bahwa Peter lebih muda. Kita yang adaptasi. Oke. Kita mindsetnya kita senior, kita punya pengalaman. Itu dia. Saya pikir nggak ada gunanya gitu. Kita perlu spirit yang baru dari Peter. Itu yang mau ditanyain. Peter juga secara musikalitas menurut kami di atas kita. Peter bisa main drum, kita nggak bisa. Peter bisa nyanyi, kita bisa nyanyi tapi nggak enak gitu. Lebih baik di mute gitu. Lebih baik di mute. Jadi kita cuma menang experience tapi proses generate-nya zaman sekarang bagaimana berkreatif Peter lebih unggul dari kami. Makanya kami paham sekali. Nah, itu dia. Apa yang baru diketahui, yang baru tahu Mas Dencas sama Mas Irfan setelah ada Peter di band? Mungkin itu gini ya. Itu gitu ya gitu. Apa? Dari dua sisi dulu nih. Peter nih bawel yang namanya konten. Peter tuh bawel. Mas ini kita harusnya punya yang kita bikin konten yang TikTok kayak gini. Dia in a good way, bawel in a good way, bagus. Yes, Peter tuh memberi kita insight banyak banget bagaimana kita campaign nggak cuman audio tapi visual. Nah itu. Cuman ada sedikit perbedaan. Kalau saya sama Irfan ada orang yang cuek ketika menampilkan visual. Iya. Dia kan dia tuh orang yang nggak bisa jelek, emang udah bawahnya ganteng. Iya. Kita kadang-kadang susah kita tabrakan.
dia jaim, bukan karena dia nggak mau jaim, karena emang begitu. Tapi akhirnya kita sependapat. Ya udah, ketika kita menampilkan visual masing-masing dengan cara kita. Saya yang hancur, Ivan yang ya karena dia lebih dituakan, jadi dia punya wibawa, Peter lebih cool. Jadi sebenarnya kita bertiga ini adalah sosok yang berbeda. Iya, ada di satu band. Sama. Iya, itu dia. Peter pernah menggunakan propertinya Mas Dencas nggak? Topinya. Oh banyak. banyak. Yang lo favoritin yang mana? Kacamata yang bening. Kacamata yang bening. Soalnya gue ngerasa gue kayak pintar ya. Kayaknya Mas Dencas sih juga harus punya usaha lain ya, menyewakan wardrobe kayaknya ya. Kalau menurut gue ya. Oke. Saya koleksi topi, koleksi kacamata. Nah, saya banyak. Iya, benar. Gue juga suka lihat Mas Dencas tuh masih ada aja deh. Kemarin gue beli topeng Batman. Baru beli lah. Kalau gue kemarin baru beli topi vampir. Topi vampir yang gini tapi. Oh, yang gini bukan yang yang vampir gitu. Ada rambutnya gitu, ada rambutnya juga, tinggal beli baju aja. Di mana belinya? Di petak 9. Di petak 9. Lo tuh petak 9 ya. Jadi yang petak 9 Mangga 2 tuh. Mangga 2 masih Glodok. Kan dia baru tuh sekarang ada tempat makannya. Nah, di seberang itu ada mall. Mallnya baru. Jual emang aksesoris gitu. Enggak sebenarnya. Jadi kayak jual makanan doang gitu. Lantai-lantai atasnya masih kosong. Di paling atas ada pernak-pernik langsung dari China. Tolong kami di WA. Ayo. Di atas itu ada yang jual. Online. Nggak ada dia. Gini, gua sama Irfan tuh seneng cosplay sebenarnya itu. Nah itu dia. Jadi gua tuh jarang ngeliat si topi vampir yang itu. Pas ada langsung gue beli. Pokoknya di situ deh. Nanti gue kasih tahu lokasinya di mana ya.